Sugeng enjing Bapak Ibu pasamuan Kristen, sugeng dinten Minggu, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh beribadah bersama. Kita mempersiapkan diri di rumah kita masing-masing untuk memulai kebaktian ini. Sebagai informasi, minggu depan tanggal 29 Agustus 2021 kita merencanakan ibadah on-site di gedung gereja. Karena itu, mari persiapkan diri kita masing-masing. Kita masuk dalam ibadah. Jemaat Tuhan, sugeng enjing, selamat datang dalam kebaktian pada minggu ini, 22 Agustus 2021. Salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini dalam rangka bulan budaya klasis GKP Wilayah Periangan, kita akan menggunakan liturgi Gereja Kristen Jawa dengan tema pemimpin yang ideal. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan menyambut kebaktian saat ini dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawa, KPJ nomor 2, Allah Maha Suci. Jemaat sekalian, mari kita teguhkan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing kita dalam kebaktian saat ini terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-7 dan ke-17 berbunyi demikian. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Mari Bapak Ibu untuk merespon nas pembimbing melalui pujian dari NKB 207 ayat 1. Kami
Jemaat Tuhan, menyadari keberadaan kita sebagai orang berdosa, kita akan mengungkapkan penyesalan kita, mengaku dosa di hadapan Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 23 ayat 1. Pewartosih rahmat atau berita anugerah pengampunan diambil dari Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang membawa keselamatan menampakkan diri kepada semua orang. Pitedah gesang anyar atau petunjuk hidup baru menjadi jalan kehidupan yang kita tempuh sebagai orang-orang yang menerima anugerah keselamatan diambil dari Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat segala sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mari kita menyambut petunjuk hidup baru dengan menyanyi memuji nama Tuhan Kidung Jemaat 452 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita persiapkan Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 30. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepada Kristus, firman yang hidup, kami memohon kuasa Roh Kudus menolong kami untuk membaca, merenungkan, mengaminkan kebenaran firman Tuhan, dan juga kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Hikmat-Mu Engkau curahkan kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 30 berada di bawah judul Doa Salomo. Kemudian
berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditengadahkannya lah tangannya ke langit lalu berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa hamba-Mu, panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak kenal Baharudin Jusuf Habibie, B.J. Habibie, yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia? Beliau pernah ditanya, mentalitas apa yang dimiliki oleh beliau sehingga bisa menjalankan tugas-tugasnya. Lalu Pak B.J. Habibie mengatakan mentalitas sepeda. Kalau kita naik sepeda, kita goes terus sepeda itu, maka sepeda itu akan berjalan. Tapi coba berhenti menggoes sepeda itu, dan apa yang terjadi? Kita akan jatuh. Sebagai manusia kita harus bekerja. Beliau katakan, kalau saya tidak bekerja, saya mati. Ya, itulah semboyan yang ia pegang terus, walaupun ia tidak lagi menjadi presiden
Republik Indonesia. Pemimpin yang dipilih ataupun sebagai wakil rakyat memang diharapkan mampu terus bekerja memperjuangkan kehidupan masyarakat, membawa masyarakat Indonesia berada dalam kesejahteraan hidup. Dan ini butuh kerja nyata, kerja keras. Pemimpin yang selalu mendahulukan kepentingan bersama, mengerahkan segenap tenaga yang dimiliki untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Yang jelas, sosok ideal dari seorang pemimpin adalah pemimpin yang mau dan mampu bekerja memperjuangkan tanggung jawab yang ia terima. Bukankah sebuah perubahan dapat diraih karena kerja? Bukankah sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa bernegara bisa terwujud ketika ada kerja yang terus-menerus dengan seluruh elemen bangsa yang diperjuangkan? Itu berarti jangan katakan bahwa hanya pemimpin negara kita yang harus menunjukkan kerja yang penuh tanggung jawab. Tetapi peran warga negara Indonesia termasuk orang-orang Kristen, kerja yang juga gigih untuk membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara, itu juga harus kita lakukan. Memang hal yang wajar ketika kita warga negara Indonesia membutuhkan teladan. Wajarlah kalau teladan itu kita harapkan datang dari pemimpin negara kita. Seperti Salomo yang menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, tanggung jawabnya sebagai seorang raja di Israel. Ya, sungguh dalam perjalanan tugasnya sebagai raja, ia menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin dengan kerja keras. Bapak Ibu Saudara, kalau begitu mari kita lihat bahan pembacaan Alkitab kita tentang Salomo yang menjadi seorang raja di Israel. Untuk dapat memahami teks pada saat ini, maka kita perlu terlebih dahulu melihat 1 Raja-Raja 2. Tentang bagaimana pesan terakhir Daud sebelum ia meninggal. Daud berpesan agar Salomo ingat selalu untuk setia kepada Tuhan, Allah yang hidup. Dan Salomo bersedia hidup di jalan Tuhan, mengikuti segala perintahnya, ketetapannya, dan berbagai peraturan sebagaimana yang tertulis dalam hukum Musa. Itu menjadi harga mati bagi seorang pemimpin, khususnya Salomo. Ini menjadi dasar kerja, dasar perjuangan yang harus dilakukan oleh Salomo ke depan. Dikatakan bahwa ada 2 keuntungan. Yang pertama,
Salomo akan beruntung di dalam hidupnya. Kita melihat apa yang Tuhan berikan kepada Salomo ketika Salomo mengutamakan Tuhan dalam tugas pekerjaannya sebagai raja. Lalu diingatkan bahwa Tuhan akan selalu menepati janjinya bagi Daud, Salomo, dan juga keturunan-keturunannya. Ketika keturunan-keturunannya tetap setia kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Sementara itu, Ibu Bapak Saudara, pada pasal 8 kita mencatat bahwa peristiwa pentahbisan bait suci yang diawali dengan dibawa masuknya tabut perjanjian yang berisi 10 hukum Taurat dibawa masuk ke bait suci. Dalam pentahbisan bait suci ini, Salomo menyampaikan doa kepada Tuhan. Isi doanya adalah puji-pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan memegang perjanjian dan kasih setianya kepada Daud dan kepada seluruh umat Israel. Permohonan supaya janji kasih Tuhan itu juga berlaku bagi keturunan-keturunan Daud dan Salomo. Memohon agar Tuhan semakin menyatakan janjinya ketika Salomo menjalankan tugas sebagai seorang raja. Permohonan supaya Tuhan mendengarkan doanya dan memberkati bait suci yang ia bangun. Yang artinya memberkati seluruh aspek kehidupan bangsa Israel. Jemaat Tuhan, doa ini mengawali langkah kerja yang akan dilakukan oleh Salomo ke depan. Ia memikul harapan dari bangsa Israel. Karena itu Salomo memohon selanjutnya bahwa Tuhan sendiri yang akan menyatakan keadilan di tengah-tengah umatnya, mengampuni dosa umatnya, dan menolong supaya kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan kerajaan Israel bisa terus dinyatakan. Kemenangan dari musuh-musuh yang bisa saja menyerang. Dan agar Tuhan terus menjadikan umat Israel sebagai umat miliknya, kepunyaannya sendiri, dan menganugerahkan keselamatan di dalam kehidupan. Ya, itu bukan permintaan tentang kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan seluruh umat Israel. Seperti yang akan terus diperjuangkan oleh Salomo. Jemaat Tuhan, mari kita berefleksi. Yang pertama adalah seorang pemimpin di dalam kehidupan bangsa Israel atau seorang pemimpin di dalam kehidupan berbangsa bernegara tentu diharapkan mengedepankan kepentingan masyarakat umum dibandingkan sekelompok orang atau kepentingan pribadi. Pemimpin yang ideal tentu menjadi harapan banyak orang yang menitipkan amanat di atas tanggung jawabnya.
memperjuangkan kesejahteraan itu bagi seluruh masyarakat. Dan itu hanya dapat diwujudkan ketika seorang pemimpin mau bekerja keras. Kepentingan utama seorang pemimpin dengan kerja keras yang ia harus terus buktikan adalah bagaimana seluruh rakyat yang ia pimpin mendapatkan manfaat dari kerja kerasnya. Tidak cukup seorang pemimpin yang hanya prihatin dengan keadaan yang terjadi. Ada banyak korupsi, ada banyak penyelewengan, ada banyak penderitaan, ada banyak masalah. Tidak cukup hanya mengatakan keprihatinan, tapi harus mampu mengubah keprihatinan itu menjadi damai sejahtera, menjadi kesejahteraan bagi umat atau masyarakat yang ia pimpin. Kesejahteraan bersama. Lalu yang kedua, ibu bapak saudara, ketika orang Kristen diberikan kepercayaan oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin, mari buktikan kualitas kepemimpinan kita. Seorang yang diberikan kepercayaan, seorang yang mampu menunjukkan kualitas kepemimpinannya dengan kerja keras. Buktikan kalau pemimpin Kristen itu punya kualitas, memaksimalkan apa yang dimiliki, apa yang bisa dilakukan untuk kepentingan bersama. Kepentingan publik menjadi hal yang paling penting untuk diusahakan dan diperjuangkan. Lalu yang ketiga, menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan akan terbukti dengan kualitas kerjanya. Seorang pemimpin yang takut akan Tuhan akan menjadi pemimpin ideal yang diharapkan dapat bekerja. Yang diharapkan dapat menjawab seluruh pergumulan yang ada. Membawa bangsa Indonesia pada kesejahteraan. 76 tahun negara kesatuan Republik Indonesia ini tegak berdiri. Kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan sungguh menjadi kasih karunia yang luar biasa. Yang harus kita isi bersama dengan kerja, dengan kerja, dengan kerja. Bersama-sama dengan pemerintah mari kita dukung apa yang dilakukan. Kita support kerja keras yang diwujudkan. Sebagai rakyat kita pun memaksimalkan apa yang ada pada kita untuk kepentingan bersama. Amin. Dan harus mencobaan
Mari menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami rindu untuk terus memaksimalkan kerja yang bisa kami lakukan sebagai sumbangsih kepada negara. Ketika kami mensyukuri 76 tahun hidup di alam kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami, pemimpin-pemimpin yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Pemimpin-pemimpin yang terus mampu bekerja sama, melakukan tanggung jawabnya. Dari pemimpin pusat sampai pemimpin lokal di Kabupaten Sumedang. Hikmat Tuhan menyertai memampukan pemimpin-pemimpin kami supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya Bapa, kami menaikkan doa kami. Kami berdoa untuk situasi yang berat di masa pandemi ini. Kami mengharapkan ketika berbagai pihak yang Tuhan pakai untuk melakukan vaksinasi, kiranya semua rakyat Indonesia dapat ikut ambil bagian supaya memutus rantai COVID-19 atau protokol kesehatan yang juga terus diperjuangkan. Bapa yang pengasih, kami mengingat
akan kehidupan keluarga Pendeta Emeritus Kelana Noron yang berduka cita karena Tuhan memanggil Ibu Herlin Baidan kembali kepadamu pada hari Senin yang lalu. Ada duka yang dirasakan oleh Bapak Pendeta Emeritus Kelana Noron bersama dengan anak-anak. Duka yang dirasakan oleh Gereja Kristen Pasundan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami bisa melanjutkan apa yang baik yang pernah dilakukan oleh saudara kami ini. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan, berkatilah pelayanan gerejamu GKP Sumedang dengan seluruh bagian yang ada. Anggota jemaat, komisi-komisi, pengawas perbendaraan jemaat dan lembaga majelis jemaat. Kami mampu menjadi alat Tuhan yang terus bekerja melayani Engkau. Ada sukacita yang besar yang Tuhan anugerahkan bagi anggota keluarga kami yang bertambah usia. Tuhan sangat baik dan kami percaya kebaikan Tuhan akan terus dirasakan oleh anggota keluarga kami ini. Kami berdoa untuk Ibu Friska Aritonang 22 Agustus, Indriani Agustina Betaria 24 Agustus, Firman Pasaribu 25 Agustus, Bapak Marson Tondang 26 Agustus, Bunga Aritonang dan Ibu Opung Kristina Borutambunan 27 Agustus, Putri Elida Boru Aritonang, Ibu Agustin Sari Pasaribu 28 Agustus. Kasih Tuhan memberikan kesehatan, sukacita, memberkati setiap peran yang dilakukan menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi setiap orang yang ditemui di dalam kehidupan ini. Tuhan yang pengasih, kami berdoa bagi seluruh anggota keluarga kami, keluarga yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kasih sayang Tuhan akan selalu memberikan kesehatan, memampukan mereka memperjuangkan apa yang harus mereka lakukan. Anak-anak dan cucu-cucu yang bekerja, yang kuliah secara online, sekolah online, semua kami serahkan kepada Tuhan. Pekerjaan tangan kami kiranya membawa berkat bagi keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap orang tua tunggal yang memperjuangkan kehidupan keluarga mereka, bagi anak-anak mereka yang harus dituntun, yang harus dididik, yang harus diarahkan untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Segenap kemampuan yang terus dikerahkan Tuhan berkati. Bapa yang pengasih, kami meyakini bahwa kasih setia Tuhan akan tinggal tetap di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan pengakuan iman rasuli kita dengan segala abad dan tempat bersama-sama kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Persembahan kita akan dihimpun setelah kita kebaktian tatap muka di dalam gereja. Sebagai pengantar persembahan kita, dengarkanlah nas yang diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan dikumpulkan, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa persembahan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah berkenan memberikan kami rejeki dan memberkati semua pekerjaan kami. Berkatilah hati dan tangan kami agar mampu memberikan persembahan terbaik kami kepadamu, Tuhan. Berkati pula persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu melalui program gereja kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami berterima kasih karena kami boleh datang memuji nama-Mu. Kiranya lagu yang kami lantunkan naik kepadamu dan Engkau dengar. Hati yang terbuka pada firman-Mu, Tuhan penuhi dengan kuasa untuk melakukannya. Doa yang kami panjatkan kepadamu, sesuai dengan kehendak Tuhan Engkau kabulkan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, yang kami bawa hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, di akhir ibadah kita, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 68 ayat yang pertama. Asih asuh putra Nyung Allah
Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus hadir dan memberkati kehidupan saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkahi.